Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para pendengar setia kisah misteri di channel Shyflash Misteri dan pembaca yang setia di shyflash.com. Di malam yang sunyi ini, kami akan membawa Anda menelusuri lorong waktu yang penuh getaran, di mana batas antara dunia nyata dan dunia arwah menjadi tipis seperti selembar kertas. Perjalanan kita malam ini akan membawa Anda ke Tridadi, Sleman, tempat di mana sejarah luka masih bernapas di balik dedaunan raksasa, di mana jejak-jejak masa lalu bukan sekadar cerita, tapi kehadiran yang bisa Anda raba, bau, dan rasakan. Siapkah Anda untuk turun ke dalam lubang kegelapan yang diselimuti misteri? Kelurahan Branlor di Kapanewon, Sleman bukanlah tempat sembarangan. Wilayah ini, meski hanya berjarak beberapa ratus meter dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman, menyimpan lapisan-lapisan sejarah yang tebal dan gelap. Jejak-jejak masa lalu mulai dari peninggalan era Mataram hingga kisah perlawanan seperti era Diponegoro dan Trunojoyo, seolah terendap dalam tanahnya. Di Branlor, pernah ditemukan arca Mahakala, penjaga gerbang dalam mitologi Hindu, menandakan bahwa tanah itu sudah lama dihuni, bukan hanya oleh manusia modern, tapi juga oleh kekuatan kekuangan yang menolak dilupakan. Di tengah kawasan itu, berdiri makam umum Branlor. Luas, tua, dan dipayungi kanopi pohon beringin dan asam berusia ratusan tahun. Siang hari, makam ini terlihat seperti pemakaman biasa, suara cangkul tukang bersih makam, kicau burung, dan kadang anak-anak yang nekat menjadikannya jalan pintas. Tapi ketika matahari terbenam, suasana berubah total. Bayangan pepohonan menjadi hitam pekat, bergerak-gerak ditiup angin, menciptakan lorong-lorong yang seolah menelan cahaya. Suara kota, deru motor, klakson, obrolan warung, seakan teredam. Ada rasa sunyi yang aneh, sunyi yang terasa bertekstur, seperti selimut basah yang membungkus area itu. Waktu itu, tahun 2015, aku Parlan, lajang, usia kepala 2, dan hidup serabutan di Yogyakarta. Prinsipku sederhana, kerja apa saja asal halal dan bisa buat makan. Jadilah aku kuli bangunan, tukang angkut barang di pasar Giwangan, atau membantu di gudang toko plastik di Jalan Pangeran Diponegoro. Pekerjaan tak menentu membuat jam pulangku juga tak menentu. Larut malam adalah santapanku sehari-hari. Jalur dari pusat kota menuju kosanku di Branlor menjadi sangat akrab. Aku hafal setiap polisi tidur, setiap lubang, setiap warung yang masih buka hingga tengah malam. Dan tentu saja, aku hafal bagian yang harus kulewati dengan waspada, wilayah Branlor, khususnya ruas jalan di depan makam umum. Siang hari, ia hanya pemandangan biasa. Malam hari, ia adalah terowongan panjang yang dibatasi pagar besi dan kegelapan yang seolah hidup. Malam itu, Kamis Kliwon, hari dengan nuansa tersendiri, aku pulang sekitar pukul 10:30. Pekerjaan mengangkat karung beras membuat punggungku pegal, tapi dompet yang sedikit lebih tebal memberi kepuasan. Cuaca cerah, langit bersih bertabur bintang, bulan purnama menggantung hampir bulat sempurna, menerangi jalan dengan cahaya putih kebiruan. Jalan Pangeran Diponegoro masih ramai. Lampu kendaraan silih berganti, warung kopi dipenuhi suara gelak tawa. Aku melaju santai dengan motorku tua tapi setia, menikmati hembusan angin sejuk. Tidak ada firasat buruk, justru ada perasaan damai. Bahkan makam Branlor di sebelah kiri hanya terlihat seperti gundukan bayangan yang diam. Saat mendekati ruas terbuka sekitar 200 meter sebelum gerbang makam, mataku menangkap siluet di pinggir jalan. Seorang wanita, berdiri sendirian di bawah tiang lampu yang salah satu bohlamnya kedap-kedip. Dia melambaikan tangannya ke arahku, isyarat universal meminta tolong. Refleksku memperlambat motor. Hati-hati, tapi rasa ingin tahu dan naluri Jawa untuk membantu yang lemah mengalahkan kewaspadaan. Dari kejauhan, penampilannya sangat normal, bahkan rapi, mengenakan blazer hitam rapat, rok hitam selutut, sepatu pantofel hitam berhak rendah. Rambut hitam pekat dikuncir rapi ke belakang,
memperlihatkan wajah pucat di bawah cahaya berkedip. Persis seperti pekerja kantoran, tidak ada aura misterius. Justru kerapiannya meyakinkanku ini orang biasa, korban taksi online yang no-show. Aku berhenti sekitar 3 meter di depannya. Wanita itu segera mendekat, langkahnya ringan, teratur. Wajahnya tampak cemas, tapi senyum sopan tersungging. "Mas, permisi, boleh saya numpang? Saya sudah pesan taksi online dari tadi, tapi drivernya membatalkan. Tempat ini semakin sepi, saya agak takut sendirian," katanya. Suara halus, berlogat Jawa ngoko alus. Aku ragu sejenak. Malam, wanita tak dikenal, daerah dekat makam. Semua lampu merah harus berkedip. Tapi mataku bertemu matanya, warna coklat biasa, dan kerapiannya membuat keraguanku mencair. "Oh, nggak apa-apa, Mbak. Ayo naik," jawabku mencoba santai. Dia mengangguk cepat, mengucapkan terima kasih nyaris berbisik. Naik ke boncengan dengan sangat sopan. Tidak melompat, tidak menempel. Bahkan memegang pinggiran jok belakang. Napas lega, ini cuma orang butuh tolong. Kami melaju kembali. Awalnya sunyi, hanya deru mesin dan desir angin. Aku memecah kebisuan. "Mau turun di mana, Mbak?" "Nanti di dekat pemakaman saja. Rumah saya nggak jauh dari situ." Sedikit alarm berbunyi. Banyak warga tinggal di sekitar makam. "Oh, dekat makam Branlor itu?" "Iya, Mas, persis." Kubawa motor tetap lambat. Obrolan kami mengalir ringan. Memperkenalkan diri sebagai Rani, kasir di perusahaan ekspedisi di Jalan Pangeran Diponegoro. Ceritanya lancar, lembur karena kiriman barang mendadak, taksi online langka, keputusan nekat menunggu. "Mas kerja di mana?" "Ah, serabutan, Mbak. Kuli bangunan, angkut barang." Dia tersenyum kecil. "Kerja kantoran kayak saya juga kadang bikin jenuh." Terkukung, dia bercerita bos pelit dan rekan menyebalkan. Aku semakin yakin, ini obrolan biasa. Suasana bulan purnama membuat segalanya aman. Hingga kami mendekati area makam. Lampu jalan semakin jarang. Cahaya bulan disaring dedaunan, menyisakan corak pucat di aspal. Suhu turun drastis, dingin lembab dari balik pagar. Dan indera penciumanku menangkap sesuatu. Awalnya samar, seperti aroma tanah basah setelah hujan. Tapi semakin dekat dengan gerbang makam, baunya semakin kuat. Ini bukan sekadar bau tanah. Bau busuk organik yang membusuk, manis sekaligus menusuk, seperti dahan lama terlupakan di tempat lembab. Bau khas, seperti ketika kecil di kampung ada tikus mati di selokan. Tapi ini lebih kuat, lebih personal. Aku mengernyit, bernapas melalui mulut. Mungkin ada bangkai kucing atau sampah tertumpah. Tapi baunya seolah datang dari arah tertentu, semakin kuat. "Apa baunya?" "Ya, Mas," tanya Rani dari belakang. Suaranya datar, tidak terdengar jijik. "Nggak tahu, Mbak. Mungkin bangkai hewan." Jantungku berdebar tidak karuan. Suara lalu lintas teredam. Hanya deru mesin, desir angin, dan kesunyian mencekik dari makam. Pepohonan tampak raksasa hitam yang berjaga. "Turun di sini saja, Mas," ucap Rani tiba-tiba. Aku mengerem, berhenti persis di seberang gerbang makam. Jalan kecil lebih mirip gang ke permukiman sisi lain. Gelap, satu-satunya cahaya dari lampu sein oranye berkedip seperti denyut nadi sekarat. Rani turun anggun, buka tas kecil. Aku pikir dia akan ambil uang. Tapi yang keluar bukan uang. Selembar uang 1000 receh, lusuh dan basah. Saat tangannya menyodorkan uang itu, angin bertiup membawa bau busuk memualkan. Bau itu seolah memancar dari tubuhnya, dari tasnya. "Terima kasih banyak, Mas. Untuk ongkosnya." Aku terdiam, mataku tertuju uang basah itu. Menelan ludah. Nalar bertarung dengan insting. Nggak usah, Mbak. Santai saja," kataku sambil mundur perlahan. "Sungguh, Mas, terimalah." Dia melangkah mendekat. Saat lampu sein berkedip, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku membeku.
Tangan mengulurkan uang itu, bagian pergelangannya. Kulit tidak utuh. Ada lubang atau luka terbuka gelap. Dari sanalah sumber bau busuk paling kuat. Insting berteriak, lari. Maaf mbak, saya buru-buru, aku membanting gas. Motor melonjak. Dari spion, lihat Rani masih berdiri, tangan terulur, wajah bingung. Senyum sopannya berubah, ekspresi datar, kosong. Seolah ada cahaya hijau pucat di matanya. Aku memacu motor menjauh. Bau busuk mengejar, membonceng. Malam itu tak bisa tidur. Setelah menutup mata, lihat wajah pucat Rani, senyum berubah, dan bayangan gerbang makam. Bau busuk masih di kamarku. Mandi 3 kali, tapi baunya melekat. Hari-hari berikutnya, aku hindari rute Branlor. Tapi alam bawah sadar menolak melupakan. Mimpi mulai datang, selalu sama, di atas motor, melaju di jalan Pangeran Diponegoro sunyi. Bulan purnama bersinar, lalu di kejauhan, di bawah lampu berkedip, dia berdiri. Rani, dalam mimpiku, detail lebih jelas. Rok hitam di bagian punggung basah dan kotor. Bau busuk nyata, membuatku tersedak. Aku selalu berhenti. Dia naik. Di tengah perjalanan, dia bisikkan sesuatu ke telingaku, tapi hanya desisan angin dan bau busuk. Sampai di gerbang makam, dia turun, mengulurkan tangan basah. Saat lihat wajahnya, wajah berubah, kulit mengelupas, mata lubang hitam, dari mulut terbuka keluar lengkingan bukan dari dunia ini. Selalu terbangun terengah-engah, berkeringat dingin, bau busuk masih terasa. Keadaan parah saat kembali melintasi Branlor malam lain. Motorku mogok persis di tempat yang sama. Mesin mati, lampu padam. Terjebak kegelapan, cahaya bulan menyinari gerangan besi terkunci. Dari dalam makam, dengar suara isak tangis perempuan. Lirih, menyayat hati. Gemetar, starter motor panik. Tidak menyala. Suara tangis semakin dekat dari balik pagar. Di celah besi, lihat bentuk putih samar. Maas, bisikan angin. Suara Rani. Ongkosnya, maas, aku menjerit. Saat jeritanku keluar, motorku tiba-tiba hidup. Kabur, nyaris menabrak pembatas. Setelah itu, jatuh sakit. Demam tinggi, mengigau. Selalu membicarakan wanita, makam, dan bau busuk. Teman kosku, Budi, mendengar ceritaku tak karuan. Menyarankan, Parlan, kamu kena sesuatu. Kamu harus cari tahu. Aku kenal Mbah Marijan di Branlor, tua sekali, mungkin tahu sejarah tempat itu. 2 hari kemudian, kondisi masih lunglai, Budi bawaku ke rumah Mbah Marijan di Padukuhan Branlor. Rumah tua dari kayu, penuh dupa dan bunga kering. Mbah Marijan, pria sepuh 80-an, mata buram tapi sorotnya tajam. Dengar ceritaku tanpa interupsi, dia menghela napas panjang. Kamu ketemu Wewe Gombel versi Branlor, nak, katanya pelan. Wewe Gombel, tapi penampakannya, bukan Wewe Gombel yang menculik anak. Tapi rohnya mirip, dia gentayangi jalan, mencari tumpangan, mencari perhatian. Mati dalam keadaan sengsara dan terhina. Itu sebabnya baunya seperti itu. Mbah Marijan bercerita. Konon, era 70-an 80-an, ada wanita muda di Branlor. Cantik, keluarga sederhana, pembantu di rumah tangga. Diperkosa majikannya, hamil. Di masa itu, aib adalah noda. Keluarga mengusir, masyarakat mengucilkan. Hidup terlunta-lunta, penuh derita dan kebencian. Dia meninggal, nak, saat melahirkan, di gubuk reyot dekat kali. Tapi yang dilahirkannya tidak selamat. Karena tidak bersuami, tidak bisa dimakamkan di pemakaman umum dengan layak. Keluarga malu, menguburkan diam-diam di pinggir area pemakaman Branlor, tanpa nisan, tanpa tanda. Kuburannya mungkin tertimbun atau hilang. Kenapa dia gentayangan? Bah, karena mati penuh kepedihan, kemarahan, dan malu. Rohnya tidak tenang, ingin diakui. Ingin diperlakukan sopan, seperti saat hidup. Itu sebabnya penampakannya rapi, seperti pegawai.
Tapi tubuh arwah menyimpan luka kematiannya. Luka di perut bolong, dan baunya. Sundel bolong. Akhirnya terucap, dia memilih orang yang lewat sendirian di malam hari, terutama yang baik hati seperti kamu. Dia numpang, mengobrol, berusaha merasakan manusia lagi. Tapi kenyataan kematiannya selalu terbawa. Bau busuk, uang basah, simbol kubur lembab dan terlantar. Uang itu mungkin uang pesugihan atau kuburan. Kalau diterima, ikatan. Kamu dianggap menyetujui transaksi. Dia akan terus mengunjungimu, hingga mungkin ajak tinggal bersamanya. Kalau diterima apa, Bah? Tanyaku gemetar. Ikatan. Dia akan menganggapmu teman, hingga mungkin ajak tinggal bersamanya. Dadaku sesak. Jadi saat menolak uangnya, aku menolak ikatan. Tapi mimpi dan gangguan justru semakin parah. Kamu menolak, tapi sudah melihat. Sudah mencium baunya sebenarnya. Sudah merasakan ketakutannya. Itu membuka pintu untuknya. Dia tahu kamu bisa merasakannya. Dia kesepian, nak. Sangat kesepian. Mbah Marijan beriku segenggam bunga dan daf untuk direndam air mandi. Sebotol minyak kelapa didoakan. Untuk menghentikan ini, kamu harus memberinya ketenangan. Mengakui keberadaannya, lalu lepaskan. Bagaimana caranya, Bah? Kembali ke tempat itu. Berbicara padanya. Nasihat Mbah Marijan terdengar bunuh diri. Kembali ke tempat itu, sendirian. Budi setuju menemaniku. Kita lakukan sesuai petunjuk. Aku tunggu di warung agak jauh, motor hidup. Kalau ada apa-apa, kamu lari. Bawa sesajen sederhana. Malam Jumat Kliwon, malam keramat, kami berangkat. Aku bawa nasi kucing, bunga telon, dupa. Jantungku berdebar kencang. Sampai di lokasi, persis di seberang gerbang makam. Sunyi, gelap, dingin. Pohon berdesir. Aku tunggu di warung soto depan itu. Lampu terang, jangan lama-lama, bisik Budi sebelum pergi. Aku berdiri kaku, keringat dingin membasahi tubuh. Nyalakan dupa, letakkan sesajen di pinggir jalan. Suaraku bergetar, Rani atau siapapun namamu. Aku Parlan, aku minta maaf kalau kasar waktu itu. Aku terima tumpanganmu, aku hargai percakapan. Tapi, aku manusia, kamu sudah di alam lain. Kamu harus pergi, tenang, keluargamu mungkin menunggumu. Tidak terjadi apa-apa, hanya angin bertiup kencang, dupa berkedip. Aku siap pergi, tapi saat berbalik, dia sudah berdiri di sana. Tidak muncul tiba-tiba, seolah selalu ada, 3 meter di belakangku, di pinggir jalan menuju gang. Penampilannya sama, blazer, rok, kuncir rapi. Tapi wajah lebih pucat, ekspresi hampa, sedih, sangat lelah. Aku tidak bisa bergerak. Kamu kembali, Mas. Suaranya tidak dari mulut, tapi gema di kepalaku. Kamu satu-satunya yang mau mengobrol denganku, yang memperlakukanku seperti manusia. Saya cuma numpang, suaraku parau. Tapi kamu melihat, mencium bau saya. Semua orang mencium bau itu dan lari. Mereka jijik, seperti dulu. Dia melangkah 1 langkah. Blazer dekat perut basah dan gelap. Bau busuk 10 kali lebih kuat, membuat mataku berair. Saya tidak mau jijik, saya tidak, teriakku hampir menangis. Tapi kamu sudah mati, harus pergi. Kemana? Tanyanya, nada marah dan pedih. Rumah saya hilang, kuburan saya hilang, tidak ada yang mengingat saya. Saya hanya ingin ada yang ingat, ada yang mengantar saya pulang. Dalam ketakutan memuncak, tiba-tiba pemahaman. Bukan takut, tapi rasa ibu. Dia bukan monster, korban kekejaman manusia, menderita bahkan setelah mati. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku lebih lembut. Ingat saya, dan antar saya ke tempat saya seharusnya. Saya lelah, Mas, sangat lelah. Mataku menatap gerbang makam. Di dalam, dia mengangguk perlahan. Tapi saya tidak bisa masuk. Tidak ada yang mengizinkan. Tidak ada yang membawa. Petunjuk Mbah Marijan jelas. Dia butuh bantuan, pengakuan, seseorang hidup untuk membantunya melewati batas.
Dengan tangan gemetar, ambil nasi kucing dan bunga dari sesajen. Aku berjalan menuju gerbang besi terkunci. Dia melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Bau busuk menyertai, tapi kini aku terima sebagai bagian penderitaannya. Sampai di depan pagar, letakkan sesajen. Dengan ini, saya, Parlan, mengakui keberadaanmu. Saya mengantarmu ke pintu ini. Sekarang, silakan masuk. Carilah ketenangan. Kamu sudah menderita cukup lama. Aku menutup mata. Beberapa detik berlalu dalam keheningan total. Desiran angin seolah berhenti. Lalu, dengar suara, bukan menakutkan, tapi angin lembut membelai daun, disertai gemerisik kecil. Aku buka mata. Dia masih berdiri di sampingku, tapi penampilan berubah. Blazer dan rok hitam memudar, berubah kain putih longgar seperti kafan. Wajah tidak lagi pucat sakit, tapi bersih dan tenang. Yang paling mengejutkan, bau busuk perlahan menghilang, digantikan aroma tanah basah segar dan bunga melati samar. Dia menatapku, senyum yang muncul bukan senyum sopan karyawan, bukan senyum datar arwah. Tulus, penuh terima kasih dan kedamaian. Terima kasih, Mas Parlan, bisiknya, suara jelas dan lembut. Sudah mengingat saya, sudah mengantar saya. Dia membalik badan, menghadap gerbang makam. Gerangan besi terkunci itu tiba-tiba bukan penghalang. Seolah pintu cahaya samar terbuka di antara jeruji besi. Dia melangkah perlahan, tubuh semakin transparan, menyatu cahaya remang dari dalam makam. Sebelum lenyap, dia menoleh sekali. Semoga kebaikanmu dibalas. Hati-hati di jalan, Mas. Lalu, dia lenyap, cahaya padam. Gerbang kembali besi tua terkunci. Sesajen masih di sana. Bau bunga melati menggantung, lalu hilang ditelan angin. Aku berdiri lama, tak bisa percaya. Tubuh ringan, beban berat terlepas. Tak ada lagi rasa takut, hanya kelegaan mendalam dan sedih pilu. Budi datang menjemput, wajah penuh kecemasan. Apa yang terjadi? Aku lihat kau berdiri lama. Ada apa? Aku hanya menggeleng, tersenyum lelah. Sudah selesai, Joe. Dia sudah pergi. Kehidupanku perlahan kembali normal. Mimpi buruk berhenti total. Bau busuk tidak pernah lagi kucium. Aku bisa melintasi Branlor malam tanpa rasa takut berlebihan, meski tetap ada rasa hormat dalam. Aku kunjungi Mbah Marijan untuk melapor. Dia mengangguk-angguk puas. Kamu sudah melakukan yang terbaik, nak. Memberinya yang dia butuhkan, pengakuan dan tuntunan. Sekarang dia tenang, tapi ingat, dia bukan satu-satunya. Tanah Branlor tua sekali. Banyak kisah, banyak roh yang mungkin masih tersesat. Aku tidak cari identitas asli, Rani. Nama hanyalah topeng, esensinya penderitaan yang diakhiri. Namun, setahun setelah kejadian, aku berbincang dengan tukang kebun tua di makam Branlor. Secara tidak sengaja, ceritakan pengalaman, tanpa detail seram, tentang wanita yang ingin diantarkan ke dalam makam. Tukang kebun tua terdiam, lalu berkata, "Oh, mungkin kamu ketemu Simba yang rapi. Dulu, waktu saya masih muda, ada cerita turun-temurun. Katanya ada makam tidak bernisan di pojok tenggara makam ini, dekat pohon asam besar yang sudah tumbang. Dikubur diam-diam, katanya, ya, cewek muda, mati mengenaskan. Tapi ya sudahlah, itu dulu. Aku tidak mengejar lebih lanjut. Biarlah tetap misteri yang berakhir damai. Sekarang, tahun-tahun berlalu, aku punya usaha kecil dan berkeluarga. Tapi pengalaman malam itu di Branlor tidak pernah benar-benar hilang. Jadi bagian dari diriku. Apa pelajaran? Horor tidak selalu tentang monster yang ingin menghancurkan. Kadang, itu tentang kesepian yang meminta pengakuan. Tentang luka yang tak pernah sembuh karena tak diakui. Tentang kemanusiaan di balik ketakutan. Rani bukan hantu yang harus dihindari, tapi korban yang meminta keadilan. Dia hanya ingin dilihat, didengar, dan diingat. Di dunia yang sering lupa dengan sejarahnya, mungkin pelajaran terbesar adalah, setiap orang, hidup atau mati, pantas mendapat tempat di cerita kita.
Karena ketika kita menghentikan untuk mendengar kekerasan, barulah kita bisa melihat kemanusiaan di balik kegelapan. Demikianlah cerita Parlan dan Sundel Bolong di Beran Lor. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kegelapan, ada cerita manusia yang menanti untuk didengar. Terima kasih telah menyaksikan Kisah Misteri di channel Shyfeless Misteri dan membaca di shyfeless.com. Jika Anda merasa tergerak oleh cerita ini, dukung kami dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.